Kembali lagi berjumpa dengan kakak hari ini. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini firman Tuhan yang mau kita renungkan, yaitu terambil daripada Nah, tema kita teman-teman pada hari ini yaitu menjadi pemimpin yang melayani. Nah, teman-teman, melayani apa sih itu melayani? Nah, teman-teman, biasa kan kita lihat kalau ketika kita berbelanja di supermarket, nah kita ketika mengambil barang dan kita membayar ke kasir, pasti yang kasir itu melayani kita untuk mengarahkan kita untuk membayar. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Tetapi teman-teman, berbeda melayani dalam firman Tuhan ini. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Bagaimana Tuhan Yesus datang menjadi manusia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Dan yang terlebih khusus lagi, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, kita mau belajar daripada firman Tuhan ini, supaya kita boleh menjadi pemimpin yang mau melayani. Teman-teman, kita mau belajar daripada Tuhan Yesus yang adalah menjadi teladan, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia dan lahir ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina. Kira-kira tempatnya enak nggak? Nyaman nggak? Tentu tidak. Nah teman-teman, saat ini kalau orang tua kita atau orang yang melahirkan itu pergi ke rumah sakit, dan di sana di rumah sakit ada dokter, ada perawat, dan ketika melahirkan anaknya tidur di mana? Di kasur, tidur di tempat yang nyaman. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia lahir di mana? Di kandang domba, di kandang yang hina. Tuhan Yesus mau melakukan itu semua karena Tuhan Yesus itu adalah Sang Raja. Dia mau memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu bagi teman-teman dan bagi kakak. Nah teman-teman, kita mau belajar lagi daripada pelayanan Tuhan Yesus, Sang Raja itu, Sang Pemimpin itu, di mana Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Nah teman-teman, Tuhan Yesus itu mengajar banyak orang, memberikan pengajaran, memberikan kebenaran. Dan bukan hanya itu teman-teman, Tuhan Yesus juga melayani banyak orang dengan memberi makan 5.000 orang pada saat itu. Nah teman-teman, coba bayangkan, kalau kita memberikan makan 2 orang atau 3 orang saja, mungkin kita tidak bisa atau kita tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia memberikan makan sebanyak 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya itu teman-teman yang dia lakukan. Masih ada lagi yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia melayani, yaitu membasuh kaki murid-muridnya saat itu. Nah, teman-teman, tahu nggak murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Ada 12 orang. Nah, teman-teman, di sana Tuhan Yesus membasuh kaki mereka dengan melap kaki mereka. Termasuk siapa? Termasuk Yudas yang saat itu mengkhianati Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mau melakukan. Nah teman-teman, bayangkan kalau teman-teman mau mencuci kaki temannya, mau nggak?
pasti tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus mau melakukannya teman-teman. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kasih dan mau melayani kepada siapapun, kepada semua orang. Bahkan terlebih lagi memberikan nyawanya untuk banyak orang, termasuk teman-teman, termasuk kakak, dan semua orang, termasuk keluarga kita, teman-teman kita. Tuhan Yesus mau. Dengan apa teman-teman? Ada yang tahu? Nah, dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus rela mati, disalibkan, dipaku tangannya, dan Tuhan Yesus rela diberikan mahkota duri di kepalanya. Demi apa teman-teman? Tuhan Yesus datang untuk melayani semua orang. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkan kita supaya kita boleh melayani kepada siapapun, kepada teman kita terutama. Teman-teman tahu nggak salah satu melayani? Nah, kita mulai dari rumah teman-teman. Contohnya kita nih lagi libur. Nah, saat ini kita libur, apa yang kita mau lakukan di rumah? Nah, terutama pada saat kita bangun tidur, contohnya membereskan tempat tidur sendiri tanpa disuruh. Itu salah satu bentuk melayani teman-teman. Nah, bukan hanya itu. Kita juga membantu orang tua, membantu mama kita untuk menyiapkan sarapan pagi, contohnya. Itu adalah salah satu bentuk melayani teman-teman. Jadi, saat ini mari kita mau melayani sama seperti Kristus. Mulai dari mana? Mulai dari rumah teman-teman. Saat ini kan kita libur, tidak ada kegiatan di sekolah. Nah, kita mengambil waktu untuk mau melayani, mau membantu orang tua, keluarga, teman. Tapi teman-teman tidak hanya itu. Nah, ketika kita melayani itu, ada juga kita membantu teman yang kesulitan. Kita harus membantu. Dan juga melayani, juga mendoakan orang lain, mendoakan teman kita. Nah, itu adalah salah satu melayani teman-teman. Nah, yang mau kita belajar daripada firman Tuhan ini, yaitu kita mau mempraktekkan pengajaran Kristus seperti Tuhan Yesus mau melayani banyak orang. Contohnya juga ketika kita dipercayakan untuk menjaga adik kita di rumah, itu adalah salah satu melayani. Kita menjaga adik kita, dan juga bukan hanya di rumah, tetapi di sekolah, dimanapun kita dikasih kepercayaan atau dikasih tanggung jawab untuk memimpin. Contohnya di sekolah, menjadi ketua kelas, kita memimpin teman-teman kita. Itu adalah salah satu melayani. Tetapi bagaimana kita mau menjadi pemimpin yang rendah hati, yang tulus, yang ikhlas, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, teman-teman, mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam setiap hidup kita. Nah, teman-teman, demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita melakukannya dalam setiap hidup kita. Teman-teman, mari kita berdoa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, dan saat ini terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, untuk kami menjadi pemimpin yang mau melayani, yang mau membantu orang lain dalam kesusahan. Kami mau berdoa untuk orang lain. Tuhan Yesus ajar kami untuk kami mau menjadi pemimpin yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.